Ini jaraknya kurang lebih 2,5 meter atau 3 meter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan tukang oprek serabutan ya. Jadi yang dioprek itu serabutan apa aja dioprek, mulai dari motor, elektronik, semuanya ya. Bisa bener, bisa jadi tambah rusak ya. Namanya tukang oprek serabutan. Oke, kali ini saya mau review kembali taser gun yang udah di custom ya. Ini sebenarnya pesanan orang tapi belum rapi, belum saya rapikan. Rencananya untuk dikirim ke daerah Kalimantan Utara. Nah, seperti ini ya yang udah saya custom. Untuk pengecasannya, charger ada di bagian grip bawah, dan ini bahannya bahan metal ya, besi metal. Untuk atasnya plastik sama. Sudah saya custom, dan ini juga sudah saya coba pakai cartridge ya, hasilnya juga mantap lah kalau buat saya. Untuk saklar ada di sini ya, saklarnya itu ada di sini. Nah, ini lampu saya anggap ini sebagai variasi aja sih ya, nggak terang-terang banget. Terus nah, kalau ini udah nyala berarti posisi udah standby, siap bidik atau siap untuk digunakan ya. Ini lasernya. Kalau dicoba seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini untuk charger, tinggal dicolokin ke sini, set. Untuk bahannya sih kayaknya lebih rekomen pakai bahan hand grip ini ya. Dia ini bahannya metal, cuma kekurangannya ini nggak terlalu pipih ya, agak terlalu apa ini ya, pipih, terlalu gepeng gitu. Tapi untuk genggamannya sih oke ya, bisa tangan kiri. Kalau tangan kanan enak sih genggam ini ya, seperti ini. Kalau buat nyalain lebih simple, tinggal diceklekin. Ini udah nyala. Kalau udah selesai tinggal ditutup ya, akhirnya saklarnya ya, seperti ini. Nah, ini pesanan orang, rencananya nanti mau dikirim ke area luar Pulau Jawa ya. Yang jelas penggunaan taser gun ini harus apa ya namanya, penggunaannya itu harus bijak ya, jangan ditenteng-tenteng atau dipamer-pamerkan atau disalahgunakan untuk tindak kriminal ya. Untuk tindak kriminal itu nggak boleh, pasti ada pasal, ada undang-undangnya gitu. Ini ada undang-undangnya ya, kalau disalahgunakan pasti ya masuknya ke tindak kriminal. Pastinya nanti ya Anda ini kalau menyalahgunakan berhubungannya hubungannya dengan kasus hukum ya. Tapi jika digunakan hanya sebatas untuk jaga diri, kemungkinan ya insya Allah aman lah ya. Untuk jaga diri dan digunakan hanya saat kepepet atau hanya saat kita mengalami kendala di perjalanan dengan adanya ancaman yang membahayakan diri kita gitu, atau orang-orang terdekat kita ya. Ya, saya sampaikan berulang kali, saya sendiri
membuat kayak begini tujuannya agar lebih enak aja sih, simple dipegang, enak gitu ya. Bisa diselesepin ke pinggang atau ke apa, di holster seperti ini, pakai holster ini namanya holster dada ya, atau holster dalam, bisa ditaruh di dalam terus pakai jaket gitu ya. Biasanya saya gunakan ini ketika pulang malam. Kalau pulang malam selalu saya standby di holster dan saya pakai di bagian dalam gitu ya. Saya pernah ngalamin, soalnya ya pernah ngalami saat itu dikejar dua motor 4 orang gitu ya. Intinya kemungkinan mau membegal karena kelihatan dari spionnya itu dua-duanya lampunya dimatikan gitu. Dan sepintas terlihat seperti bilah gitu ya. Ya alhamdulillah saya masih diberi keselamatan, dihindarkan dari itu semua ya. Dan ini untuk jaga-jaga saya menggunakan taser gun. Nah ini kalau menggunakan kalau menggunakan cartridge dia bisa jarak kurang lebih 5 meter ya. Tapi kalau 5 meter saya rasa itu kurang maksimal, maksudnya untuk titik sasarannya itu belum tentu bisa menancap semuanya. Jadi kalau akurasinya sih 3 meter lah, 3 meter itu udah insya Allah udah tepat sasaran. Kalau 5 meter biasanya dia akan ngambiar tasernya itunya, cartridge-nya itu yang isi jarum, biasanya dia akan nyebar. Jadi bisa kemungkinan satu menancap, satunya enggak gitu ya. Jadi gagal menghantarkan listrik ke target atau sasaran. Dan kemudian banyak juga yang udah nanya-nanya ke saya, dan banyak juga, nggak sedikit juga yang ragu. Intinya banyak yang ragu ya, maksudnya ragu itu takut penipuan atau ditipu, atau takut nanti begitu ini tahu-taunya bukan ini yang dikirim gitu kan. Yang jelas kalau bisa ngerakit sendiri itu lebih bagus ya, kalau bisa bikin sendiri custom ya. Ini saya custom seperti ini mungkin buat teman-teman semua. Ada yang kepengen beli yang aslinya belum kesampaian ya. Kalau yang aslinya seperti ini tuh harganya lumayan, dapat mobil second ya, dapat mobil second lah, yang mobil-mobil kelas-kelas agak tua gitu ya, dapat kalau aslinya yang kayak begini, yang pabrikan gitu. Jadi alternatifnya kita custom seperti ini ya, paling tidak enak, genggamannya lebih enak gitu ya. Terus apalagi ya, ya mungkin itu aja sih, nggak ada yang terlalu banyak dibahas karena di video saya sebelumnya udah pernah saya sampaikan cara-cara penggunaannya dan lain-lain, fungsi-fungsinya. Yang jelas saya tekankan kembali, penggunaan ini tuh harus benar-benar digunakan untuk jaga diri ya, bukan untuk disalahgunakan untuk tindak kriminal. Jika digunakan untuk tindak kriminal ya udah pasti akan berhubungan dengan hukum itu ya. Kalau ketahuan atau apa, jelas resiko ditanggung penumpang lah itu. Dan ini udah saya review, udah saya custom sedemikian rupa dengan berbagai macam, awalnya dari kegagalan dan kegagalan. Pernah saya custom, ada salah satu customer itu saya custom yang sebelum versi seperti ini ya, dia pecah ketika dicoba pakai ketit. Di sini lepas, pecah karena kurang kuat ya bagian lem-lemannya gitu. Kebetulan mau pasang baut kan susah karena di sini bahannya itu bahan metal, sementara di sini plastik. Jadi belum sempat terpikir untuk mengaitkan antara ini plastik sama metal ini bisa diikat kencang ya, belum sempat kuat lagi. Sementara masih seperti ini, tapi yang jelas sudah diperkuat lagi ya, sudah menggunakan baut di sini. Terus di sininya juga udah dilem mati, jadi bisa dibuka kalau ada kendala apa-apa, bisa dibuka, dibelah jadi dua, bisa dibelah jadi dua ya.
Nah, untuk slide-nya ini dia nggak bisa dibelah jadi dua, dia utuh seperti ini, satu gelontong seperti ini, nggak bisa dibelah jadi dua untuk slide. Tapi untuk frame ini, grip ini bisa dibelah, maksudnya bisa dibuka jadi dua. Ini ada bautnya di sini ya, ada baut-bautnya di sini juga ada, sama di sini. Dan ini bisa dilepas. Jadi kalau ini dilepas, nanti antara ini sama ini terbelah jadi dua ya. Nah, kalau ini nanti utuh, tinggal ditarik aja ke belakang. Kalau suatu saat ada trouble, dan biasanya kekurangannya Taser Gun ini yang murahan, maksudnya yang bukan versi pabrikan yang terkenal, itu kekurangannya di baterai biasanya ya. Kalau udah penggunaan di atas 5 bulan ke atas, bahkan belum sampai 5 bulan udah low, udah nggak mau menghantarkan listrik. Itu kelemahannya seperti itu. Nah, ini saya juga lagi nyari-nyari cara gimana caranya biar bisa menggunakan custom baterai yang lebih bagus ya. Nah, makanya sementara ini saya bikin custom yang bisa dibongkar pasang. Ketika baterainya ini udah nggak produktif atau udah nggak bagus lagi, nanti tinggal dilepas aja, ganti baterai yang baru, dan baterai yang lama di sini dibuang ya, diganti. Nanti tinggal dipasang pakai soket gitu ya, di dalamnya udah ada soket-soketnya. Nah, dengan cara membongkar ini ya, lepas baut-baut ini, baut, terus di sini ada baut sama di sini baut, dan ini ya, itu aja sih. Dilihat lebih apa ya, pantas aja sih dilihat, walaupun nggak semewah yang aslinya. Kalau yang aslinya itu kalau saya lihat, saya browsing itu harganya gila-gilaan ya, bisa dapat motor, bisa dapat mobil itu kalau buat beli kendaraan. Nah, ini kita versi murahnya aja lah, versi murahnya, yang penting bisa digunakan untuk pertahanan diri ya. Lebih itu. Dan buat yang ragu dengan ini ya nggak apa-apa, nggak usah di order atau nggak usah buat ya kalau ragu, intinya seperti itu. Dan kalaupun ada yang percaya pengen saya buatkan ya nggak masalah, saya buatkan. Untuk kesepakatan dananya berapa nanti dibicarakan di diskusi gitu ya. Intinya ya biar sama-sama bisa merasakan menggunakan Taser ya. Sebenarnya sih nggak harus seperti ini, bisa masih tetap orinya yang agak kayak huruf letter L gitu ya. Itu. Dan tujuan saya mengcustom seperti ini jelas ya, bukan untuk gagah-gagahan ya. Kalau untuk gagah-gagahan mungkin sama saya udah saya tenteng-tenteng, saya pamer-pamerin di pinggir jalan, ke pasar kemana saya tenteng-tentengin. Nah, itu malah bahaya, yang ada digaruk kita. Jadi dibikin seperti ini agar lebih enak lagi ya pembawaannya, bisa masuk ke holster ini, holster dada atau holster dalam ya. Nah, ini karena kepalanya udah gede, ini kan holster ini ya, senjata api atau holster airgun atau airsoft gun ya. Ini kita modif sendiri biar ini bisa masuk ke sini. Caranya ya seperti ini. Ini tinggal disobek dikit. Ini kan jahitan, tinggal disobek sedikit ya, gitu, agar ini bisa masuk ke dalam. Gitu. Ya disobek dikit biar ini kepalanya masuk ke ujung, lalu digunakan ke bagian dalam di dada atau di samping ketiak ya. Dan saya sebenarnya juga suatu saat mau custom yang bisa menyimpan cartridge cadangan. Jadi cartridge cadangan tuh saya rencananya mau taruh di bagian bawah, bagian grip. Jadi nanti di sini cartridge terpasang, posisi untuk jaga-jaga kalau di jalan malam. Di sini juga kita pasang cartridge cadangan. Rencananya saya seperti itu. Jadi nanti yang menempel di dalam unit ini, ada 2 cartridge, satu yang udah standby siap, yang satunya cadangan ada di sini. Jadi sewaktu-waktu ini gagal digunakan, nggak meledak yang udah terpasang, kita bisa langsung buru-buru ganti yang cadangan ada di hand grip gitu, tinggal dipasang lagi ke sini. Tujuan saya seperti itu. Cuma
lumayan kalau mau di custom seperti itu ya, lumayan di budget ya, di dana, tapi pelan-pelan. Sementara seperti ini juga udah lumayan lah untuk sekedar jaga diri dalam perjalanan kita ya, khususnya yang sering pulang malam, yang sering jarak jauh gitu ya. Mungkin situ aja yang bisa saya sampaikan, sedikit ulasan mengenai Taserkan, sedikit penyampaian kepada para penonton. Mungkin ada yang ragu dengan saya atau apa, nggak masalah ya, itu adalah hak setiap orang ya untuk ragu, nggak apa-apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.